sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalinya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara soalkan sambil berjalan ini, sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dengan heran. Kleopas, seorang dari mereka yang balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati di salib. Padahal kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah 3 hari setelah kejadian itu. Lagi pula, ada beberapa perempuan dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat yang berkata Yesus hidup. Kemudian beberapa teman kami juga pergi ke makam itu. Yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita perempuan-perempuan tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya. Yesus pura-pura mau berjalan terus, tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari saudara tinggal bersama kami. Karena hari sudah senja dan matahari hampir tenggelam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah tengah makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan doa syukur. Dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenali Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagikan roti. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, situasi yang dialami oleh dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu juga kita alami. Dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu mempunyai kerinduan, selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami suatu kedamaian, mengalami suatu kegembiraan, mengalami suatu kebahagiaan karena kebersamaan dengan Yesus. Di sana mereka seolah-olah
meluap apa yang ada di dalam hati mereka, dan mereka mengharapkan sesuatu itu terjadi dari Tuhan Yesus untuk mereka, dan mereka kecewa karena Tuhan Yesus harus menderita dan Bapa disalib. Kita pun juga mempunyai pengalaman yang sama. Sebelum virus corona atau COVID ini ada, kita setia di dalam kita berekaristia. Kita merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak hanya dengan sabda, tetapi juga dengan komuni. Kehadiran Yesus yang nyata. Pada saat ini kita mengalami kerinduan, dan ini persis yang dirasakan oleh dua orang yang pergi ke Emmaus itu. Tetapi mereka, pada saat mereka membincangkan Tuhan Yesus hadir. Dan ini persis seperti yang disabdakannya, di mana dua atau tiga orang berkumpul dan dia berbicara tentang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kita pun juga merasakan dan mengalami, walaupun ibu bapak di rumah tidak bisa menerima komuni, tetapi setiap kali panjenengan bersama dengan keluarga berkumpul untuk berdoa, berekaristi bersama, fokus Anda kepada Tuhan Yesus, Tuhan pun juga hadir dalam setiap keluarga. Jadi kehadiran Tuhan Yesus tidak dibatasi hanya dengan tembok gereja, tetapi dalam setiap hati orang yang merindukan Tuhan. Berarti kita bisa memaknai peristiwa kali ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyapa kita secara pribadi. Cara Tuhan Yesus pun menjelaskan bahwa dia bangkit kepada dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu berbeda dengan cara dia menjelaskan bahwa dia bangkit kepada Maria Magdalena. Caranya juga berbeda dengan dia menampakkan diri kepada Petrus, seperti yang diceritakan pada akhir Injil. Berarti Tuhan Yesus dalam menjelaskan kepada kita mengenai kehadirannya dalam keluarga kita masing-masing, juga dengan kreativitas yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan kreatif dan Tuhan dinamis. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa memaknai peristiwa di mana kita harus mengikuti ekaristi di rumah sebagai salah satu peziarahan hidup kita, supaya pada saat nantinya kita berkumpul kembali seperti dua orang murid itu kembali ke Yerusalem, berkumpul dengan semua murid, kita bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang meluap-luap, dan kita bisa mengubah hidup kita untuk bisa terlibat dalam kehidupan para murid yang lain. Berarti kita nantinya, gereja juga mengharapkan dengan kita nanti kalau kita sudah kembali berkumpul dalam gereja, ada sesuatu yang mau kita libatkan dalam hidup ini demi perkembangan saudara-saudari kita yang lain, saling menumbuh-kembangkan. Tetapi pada saat ini pun kita tetap mampu untuk membagikan kehadiran Tuhan melalui media sosial pula. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, memang tidak mudah untuk bisa mengenali Tuhan, tetapi kita tahu kehadiran Tuhan sungguh sangat kreatif, dan Tuhan hadir dalam sabda, Tuhan hadir dalam melalui kehadiran sesama kita yang serumah, yang menyapa kita sebagai saudara. Tuhan hadir dalam setiap penyelenggaraan kehidupan kita. Tuhan hadir dalam menjaga kita untuk tetap sehat. Tuhan hadir untuk juga mengkeraskan kita tinggal di rumah kita masing-masing. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan ini diharapkan kita mampu nantinya tampil sebagai pemenang, dan akhirnya bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan secara real yang nantinya kita rayakan dalam ekaristi saat kita menyambut komuni suci. Ibu, bapak,
saudara-saudara terkasih, itulah renungan yang bisa kami sampaikan. Kita hening sejenak, di mana kita bisa menyatukan iman kita di hadapan